Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke dalam materi penerapan genetika. Prinsip-prinsip genetika saat ini sudah digunakan dalam kegiatan maupun usaha untuk mensejahterakan manusia. Yang pertama yaitu penemuan bibit unggul. Dalam bidang pertanian maupun peternakan, hukum genetika dan Mendel sudah diterapkan untuk menghasilkan bibit unggul. Contoh dari penghasilan bibit unggul dalam bidang peternakan yaitu misalnya menghasilkan daging yang berkualitas bagus, menghasilkan susu yang bagus, dan juga menghasilkan telur yang banyak. Kemudian, contoh dari bibit unggul dalam bidang pertanian, yaitu misalnya menghasilkan tanaman yang tahan akan kering, kemudian menghasilkan buah yang manis, dan juga menghasilkan tanaman yang bagus. Kemudian, penerapan genetika yang kedua, yaitu penentuan sifat terpaut kelamin. Jenis kelamin manusia dikontrol oleh kromosom kelamin, kromosom X dan juga kromosom Y. Pada wanita, kromosom kelaminnya adalah XX, pada laki-laki X dan Y. Kelainan sifat yang dikendalikan oleh gen terpaut kelamin yaitu ada buta warna dan juga hemofilia. Orang penderita buta warna tidak mampu melihat macam-macam warna dan sifat ini muncul akibat adanya kelainan X. Berikut adalah tabel genotip buta warna. Hemofilia adalah sifat terpaut kelamin yang mempengaruhi proses pembukuan darah. Berikut adalah tabel genotip hemofilia. Oke, materi selanjutnya yaitu penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan tanaman dan juga hewan. Pemuliaan adalah usaha-usaha manusia untuk memuliakan berbagai jenis tumbuhan maupun hewan agar memiliki sifat-sifat unggul. Nah, dari sifat-sifat unggul inilah nanti akan dijadikan konsumsi ataupun jasa untuk manusia itu sendiri. Kemudian, dalam pewarisan sifatnya adalah bentuk atau teknik genetika dari tertua kepada keturunannya untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul. Ciri sifat unggul pada tanaman yaitu waktu produksinya cepat, hasil produksinya banyak, rasa produksinya enak, tahan hama, gulma dan penyakit, tahan perubahan iklim, dan pohonnya pendek. Ciri sifat unggul pada hewan, tahan penyakit, tahan perubahan iklim, hasil produksi berkualitas tinggi, dan bibit unggul dapat diperoleh dari hibridisasi dan inseminasi buatan. Adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi merupakan penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari 3 macam. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama untuk tetap bertahan hidup. Contohnya yaitu perbedaan kulit dari setiap manusia. Perbedaan kulitnya seperti kulit berwarna putih yang berdominan hidup di negara Eropa dan kulit yang berwarna hitam maupun sawo matang yang berdominan hidup di negara Asia sesuai dengan iklim yang ada di negara tersebut. Kemudian contoh lain dari adaptasi morfologi adalah bentuk paruh dan juga kaki dari seekor burung sesuai habitat dan juga pola makannya. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Contohnya, pada saat udara dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin atau air seni. Juga, ukuran jantung para atletit rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Adaptasi fisiologi pada hewan, contohnya seperti ketajaman indera penglihatan burung hantu di malam hari. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptasi tingkah laku pada manusia misalnya membangun rumah panggung di hutan. Kemudian adaptasi tingkah laku pada hewan contohnya mimikri, yaitu sebuah teknik manipulasi warna kulit pada binatang seperti bunglon yang dapat berubah-ubah sesuai warna benda di sekitarnya agar tetap bertahan hidup. Kemudian ada hibernasi, yaitu sebuah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya. Contohnya seperti hewan, ular, ikan, beruang, kura-kura, dan bengkarung. Yang ketiga yaitu contohnya autotomi, sebuah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Contohnya seperti cicak yang memutuskan ekornya jika merasa terancam. Selanjutnya yaitu estivasi, merupakan teknik menonaktifkan diri dorman pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Contohnya seperti hewan yang berestivasi adalah lemur kerdil, kelelawar, dan juga tupai. Bahasan mengenai seleksi alam adalah makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya.
Seleksi alam ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya diantaranya yaitu 1. Suhu lingkungan. Pernahkah kamu mendengar tentang beruang kutub? Beruang kutub berbulu tebal untuk membuatnya tetap hangat. Selain bulunya, beruang kutub juga mempunyai lapisan lemak yang digunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Faktor yang kedua yaitu makanan. Makhluk hidup yang kuat dan mempertahankan makanannya akan dapat berlangsung hidup. Sebaliknya, hewan yang lemah dan tidak mampu bersaing dalam perebutan makanan akan tereliminasi dan punah. Yang ketiga yaitu cahaya matahari. Faktor matahari berhubungan dengan penyeleksian tumbuhan tingkat tinggi yang berklorofil karena tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk pembentukan makanan. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan pelajari dengan baik ya. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.